Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis GKJ Pekalongan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah di GKJ Pekalongan. Bagi Bapak Ibu tamu yang membutuhkan informasi bisa menghubungi kantor gereja dengan Mas Yosep. Ada tambahan warta Bapak dan Ibu. Untuk ibadah tanggal 25 Desember, ibadah Natal akan dilaksanakan pada jam 8 pagi. Jam 8 pagi, ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Untuk tanggal 25-nya itu ada perayaan Natal. Jadi pagi jam 8 ibadah Natal, kemudian jam 17 sore itu akan dilaksanakan perayaan Natal, tempatnya di Gereja Induk. Demikian Bapak dan Ibu tambahan warta untuk diketahui. Bapak dan Ibu, ibadah Minggu Advent ketiga tanggal 11 Desember 2022 akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema Tuhan datang menyelamatkanmu. Kita masuki saat hening untuk kita mulai pada ibadah saat ini. Saat hening dimulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait pertama dan kedua. Tuhanku Yesus Raja Alam Raya dan seterusnya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku bahagiaku yang bakal. Indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Minggu Advent ketiga pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Umat disilahkan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent yang ketiga. Dan minggu ini dikenal dengan istilah
Minggu Gaudate yang berarti sukacita. Artinya kita diajak untuk menyambut hadirnya Allah dengan penuh sukacita. Berharap bahwa Allah datang untuk memberikan penyelamatan atas kita. Itulah mengapa tema di Minggu Gaudate ini adalah Tuhan datang menyelamatkanmu. Kiranya kita diteguhkan imannya melalui ibadah ini dan kita semakin menantikan Tuhan dengan penuh iman. Kita nyanyikan KJ 19 bait yang ketiga sebagai nyanyian pujian kepada Allah. Indah terang surya. Sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari dosa dan salah. Walaupun kita sudah berusaha untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita menyesali akan salah dan dosa yang telah kita lakukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, atas tuntunan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Namun Bapa, dalam setiap langkah kami, kadang membuat hati Tuhan tidak berkenan, dan bahkan kami sering mendukakan hati Tuhan dengan melakukan pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bahkan kadang kami sering menyakiti hati Tuhan, hati sesama kami. Saat ini Tuhan, kami menyadari dan kami menyesali atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Bapa, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami agar kami bisa hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, seru dan permohonan kami. Semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan naikkan pujian pertobatan dari Kidung Jemaat 28 bait pertama dan keempat. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku dan seterusnya. Tolonglah hapuskan dosaku dan
saudara diundang untuk berdiri. Kita telah mengakui dosa dan memohon agar Allah menghapus dosa kita. Dan kita yakin betul bahwa Tuhan Allah tidak menghukum kita atas kesalahan kita, tetapi Ia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan bahkan memberikan penebusan dosa. Berita anugerah diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang juga berisi ungkapan syukur karena Allah telah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa umat-Nya. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Jemaat terkasih, demikianlah pewartaan kasih anugerah bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Allah. Ada pengampunan, ada penebusan untuk kita sekalian. Maka mari kita terima anugerah Allah dengan penuh syukur, dan kita sambut dengan Kidung Jemaat 76 bait yang pertama, "Kau yang lama dinantikan." Kau yang lama dinantikan, teruslah mendatanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Umat disilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama berdoa, memohon agar kita dimampukan oleh Allah menyambut sabda-Nya yang kudus. Saya hantar. Allah kami yang penuh kasih, di Minggu Advent yang ketiga ini kami masih menghayati penantian kami akan kedatangan-Mu, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan minggu ini, di Minggu Gaudate, Minggu Sukacita, kami hendak menyambut kehadiran Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Dan biarlah sabda-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, akan kami renungkan, dapat menghibur kami, dapat membuat kami menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Ya Allah, mampukanlah kami semua untuk bisa menjadi pendengar sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, bacaan terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang dalam leksionari hari ini adalah bacaan yang pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat
1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita simak bersama-sama, akan saya bacakan untuk kita semua. Perikop yang berjudul Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu datang. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan-jalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, semangat. Coba berikan senyum kepada kanan, kiri, depan, belakang. Oh, enggak kelihatan. Oh, kan dari matanya kelihatan loh, orang mesem apa orang merengut itu kelihatan. Nggih, Bugun nggih. Wah, Bugun itu termasuk orang yang sangat ramah dan murah senyum gitu ya. Kenapa? Karena hari ini adalah Minggu Gaudate, bersukacita. Makna teologisnya adalah umat diajak untuk bersukacita karena Allah yang dinanti-nantikan itu sungguh-sungguh akan datang memberikan penyelamatan. Maka temanya adalah Tuhan datang menyelamatkanmu. Tuhan datang menyelamatkanmu. Maka sambutannya adalah sambutan sukacita. Bukan kalau istilahnya diubah menjadi Tuhan datang akan menghukummu misalnya. Tuhan datang akan memusnahkanmu misalnya. Tidak. Tetapi Tuhan datang menyelamatkanmu. Kalau yang kita nanti-nantikan itu akan datang dan adalah hal yang baik, tentu kita akan menyambut dengan sukacita. Dan inilah, jemaat terkasih, tema dalam bacaan yang pertama di Minggu Gaudate, Yesaya 35 adalah kabar
pewartaan agar umat Allah tetap berharap dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan datang, bahkan Tuhan sedang datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan kata lain, Yesaya ingin memberikan harapan kepada umat yang waktu itu sedang letih lesu, yang sedang berbeban dan bahkan menderita. Jemaat yang terkasih, menurut saya, pengharapan, utawi pangajeng-ajeng, itu adalah kunci yang menentukan apakah manusia bisa hidup bertahan dalam setiap kondisi, sekaligus hidupnya itu bermakna. Saya ulangi nggih. Kalau manusia punya pengharapan, selama itu pula hidupnya itu bisa bertahan, sekaligus bermakna. Menawi kita nggadai pangajeng-ajeng. Kalau hidup kita hanya bertahan tok, tidak ada maknanya, ya bisa sih. Tetapi apakah hidup yang cuma bertahan, wis sing penting waton urip, itu tidak ada maknanya? Apakah hidup yang semacam itu masih pantas dijalani? Keluarga bisa bertahan, ya bertahan. Ijek dadi bebojoan, masih suami istri statusnya, masih orang tua dan anak, di KK juga tercatat, masih bertahan secara sipil gitu ya. Tapi keluarganya enggak bermakna, itu juga kayaknya kurang. Hidup dalam pekerjaan, yo bertahan, aku ora dipecat gitu ya, ijek bertahan, ijek kerja. Tapi dalam pekerjaan enggak bermakna kan juga enggak menyenangkan ya. Dalam hidup bergereja, berpelayanan, oh bertahan kok. Aku jek warga GKJ Pekalongan kok. Masih bertahan. Tapi kalau hidup bergerejanya enggak bermakna, kan juga kurang baik. Dan dalam kehidupan apapun. Nah, supaya tetap bertahan dalam setiap kondisi dan bermakna, yang dibutuhkan oleh kita adalah harapan. Harapan itu penting bukan hanya bagi orang yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang prihatin, tetapi bagi orang yang sedang bungah, yang sedang senang, yang hidupnya sedang baik-baik saja pun tetap butuh harapan. Oh, hari ini badanku sehat, iso tangi esok, seger, ora linu-linu. Toh masih berharap. Aku berharap yo saben dina iso tangi esok, awake sehat, kuat, iso ngopo-ngopo gitu ya. Oh, keluargaku saiki agak rukun, tentrem rasane. Anak putu mantu ya do rukun kabeh, do sukses kabeh. Le sekolah ya do lancar ya apik, sing do nyambut gawe ya apik kabeh. Apakah lalu orang tidak punya harapan? Pasti punya harapan. Aku berharap keadaan keluargaku yang seperti ini akan terus terjadi, terus langgeng, terus lestari. Yo anakku yo sukses terus, keporo tambah gede, tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Orang yang sedang bersukacita pun masih punya harapan-harapan. Orang yang hidupnya sedang baik-baik saja pun punya harapan. Apalagi orang yang hidupnya sedang prihatin, sedang susah. Bapak Ibu yang hari ini badannya sedang tidak terlalu fit, yang tidak terlalu sehat, bukankah punya harapan? Wah, nek iso yo luwih sehat meneh gitu ya. Apalagi yang sedang terjatuh sakit, dia punya harapan untuk bisa sembuh. Dan terbukti bahwa orang-orang sakit yang punya harapan, dia lebih punya semangat dan dia lebih cepat, lebih mungkin untuk bisa sembuh dengan segera. Begitu. Yang keluarganya sedang berkonflik, pasti punya harapan. Kapan konflik ini bisa selesai? Yang sedang orang tua yang sedang bermasalah dengan anak-anaknya yang sedang tidak akur misalnya, pasti punya harapan. Kapan yo aku iso akur karo anakku? Anak dengan orang tua juga sama. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang dalam pekerjaan sedang bermasalah, sedang gagal, atau tidak terlalu sukses, tentu punya harapan. Sok ben, aku pengen luwih sukses nyambut gawe.
dan banyak sekali harapan lain yang itu amat sangat penting bagi orang yang sedang menderita. Kalau tidak punya harapan, jangankan bermakna hidupnya, bertahan saja barangkali akan sulit. Dan banyak orang kemudian menyerah, gagal dan kalah. Kenapa? Bukan karena mereka nggak punya kekuatan, melainkan karena mereka tidak punya harapan. Nah, saya ingin menekankan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih bahwa harapan pangajeng-ajeng menika bab ingkang wigati sanget tumrap kita sami, tumrap pendherekipun Gusti, tumrap umatipun Gusti Allah. Pengharapan itu sedapat mungkin jangan sampai hilang dalam hidup kita. Itulah yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, dikumandangkan dengan gambaran atau lukisan yang sangat indah dalam bacaan kita pagi ini, jemaat yang terkasih, kepada umat Israel yang waktu itu takluk karena diserang oleh bangsa Asyur tahun 705 sampai 701 sebelum Masehi kurang lebih. Dan anehnya, ketika Israel Selatan, Yehuda, takluk oleh negeri Asyur, anggenipun nyuwun tulung menika mboten nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Kalau dibaca bab-bab sebelumnya itu, anggenipun nyuwun tulung malah nyuwun tulung kalian bangsa Mesir. Nah, di perikop sebelumnya itu Yesaya menyindir atau mengkritik, "Duh, ini Israel gimana sih? Wong sedang takluk, sedang susah, kok minta tolongnya pada bangsa Mesir? Kok enggak minta tolong pada Gusti Allah gitu ya, pada Yahweh yang selama ini telah terbukti memberikan mereka berkat, tuntunan dan pertolongan." Nampaknya orang-orang yang sedang susah, yang sedang panik, bisa hidupnya kehilangan arah, tidak mengarah pada Tuhan tetapi pada hal-hal yang lain. Dan ini pun dialami oleh umat Israel. Maka Yesaya ingin mengembalikan arah kehidupan Israel Selatan waktu itu, supaya kiblatnya itu, tanda kutip, kiblatnya itu kembali kepada Gusti Allah. Lain jaluk tulung yang jaluk tulung karo Gusti Allah, bukan kepada pihak yang lain. Dan setiap orang yang menderita, yang susah, kalau tetap berharap, minta tolong, memohon kepada Allah, pasti akan diberikan pertolongan. Nah, Yesaya menggunakan simbol-simbol yang waktu itu bagi orang Israel sudah dikenal. Akan saya bacakan ayat yang ke-1 dan ke-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, bersukacita, gaudate. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ini gambaran padang gurun, padang gersang yang kering kerontang, akan bersukacita, bergirang, berbunga, akan mekar, akan menjadi lebat. Bahkan ada gambaran 3 lokasi, yaitu Libanon, Karmel, dan Saron. Sekadar informasi, pegunungan Libanon itu terkenal di zaman Israel waktu itu sebagai pegunungan yang di sana ada banyak pohon zaitun. Pohon zaitun itu sangat banyak manfaatnya, tidak hanya minyaknya tetapi juga daunnya, batangnya, akarnya, dan sebagainya untuk wangi-wangian dan sebagainya. Libanon adalah pegunungan yang dipenuhi dengan pohon zaitun yang melambangkan keindahan, kesukacitaan. Lalu ada lokasi kedua, Karmel. Karmel juga adalah sebuah gunung yang di sana itu sangat subur dan bagi umat Israel menjadi simbol kesucian. Libanon itu simbol kesukacitaan, Karmel itu gunung yang subur, ya simbol kemakmuran tapi juga sekaligus simbol kesucian. Dengan makna
orang yang suci hidupnya, orang yang tulus, orang yang dekat dengan Allah itu kehidupannya itu terjamin, subur seperti Gunung Karmel. Jadi bayangkan kalau kita melihat gunung barangkali wis biasa. Di pantai pun ada pohon ijo-ijo banyak, suket-suket nggih kathah. Tapi Israel, padang pasir, padang gersang, kalau lihat gunung yang rimbun, yang subur itu kan luar biasa. Dan itulah mereka mengagumi keindahan Libanon dan Gunung Karmel. Ada daerah yang ketiga yang disebut dengan Saron. Maka ada istilah yang terkenal di dalam gereja atau kekristenan itu adalah Mawar Sharon gitu ya, Mawar Saron. Saron adalah dataran luas di pantai Palestina Utara yang di sana tumbuh pohon-pohon tarbantin. Pohon tarbantin itu pohon yang dipakai seringkali untuk bahan bangunan karena lurus dan karena dia terkenal punya kekuatan. Pohon tarbantin. Jadi itulah gambaran yang diberikan oleh Yesaya bagi orang-orang Israel Selatan yang sedang lungkrah. Tetaplah berharap kepada Allah, Dia datang menyelamatkanmu. Nanti semarak hidupmu itu akan seperti Libanon, Karmel, Saron. Semuanya subur, semuanya indah, semuanya mekar dan menjadi kuat. Dan itulah pentingnya harapan. Yesaya tidak sekedar menasihati dengan dogma-dogma agama, tidak sekedar mengkhotbahi orang-orang Israel, tapi memberikan harapan-harapan yang menguatkan mereka. Itu poin yang pertama. Jikalau kita menghayati bahwa Tuhan itu datang menyelamatkan kita, akan selalu ada harapan. Dan yang kita harapkan pasti yang baik-baik. Poin yang kedua, yang terakhir. Lantas sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman yang berharap kepada Allah yang akan datang memberikan pertolongan? Hal ini juga menjadi sangat penting kita renungkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesaya menyebutnya di ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat 3 dan yang keempat, ini bagi saya semacam petunjuk etis atau petunjuk praktis bagaimana sikap orang-orang itu yang pas ketika menantikan penyelamatan dari Allah. Yesaya mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi Yesaya ingin mengatakan bagi saya, kalau kita sedang berharap akan datangnya pertolongan Tuhan, anggenipun ngantu-antu, anggenipun nyerantos, menika mboten namung kendel lan mendel kemawon, tetapi juga harus dengan upaya sekuat tenaga kita membangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing. Maka ia mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah orang yang tawar hati. Maka dalam pergumulan kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita barangkali merasa lemah dan lesu. Mungkin fisiknya, mungkin pikirannya, mungkin emosinya dan mentalnya. Mungkin kita juga sempat goyah. Anggenipun gesang boten ngener. Kalian karsanipun Gusti sok rodok melenceng ngiwa, rodok melenceng nengen, goyah. Tidak jejeg, kira-kira begitu. Mungkin hati kita juga tawar, mental kita lemah, kita tergoda untuk menyerah, kita tergoda untuk kalah. Dan Yesaya mengatakan, tetaplah bertahan, tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetaplah bertahan dalam iman, meskipun ada banyak sekali pergumulan. Bertahan, sekaligus bermakna. Bertahanlah hidup dan maknailah hidup. Mengapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan yang indah-indah. Gambaran Libanon, Karmel, Saron bisa menjadi refleksi untuk kita. Apapun hal yang baik
yang indah, yang menyejukkan, yang hari ini kita harapkan, mari kita terus menjadikan itu sebagai harapan yang memberikan kita semangat untuk hidup. Dan kita menghayati Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudate, dengan sikap untuk terus memperkokoh, memperkuat iman kita kepada Allah. Di dalam Tuhan, jikalau kita terus berharap kepada Allah, kita diberikan penegasan dua hal. Kita pasti bisa bertahan dalam segala kesulitan, dalam segala musim, dalam segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan yang kedua, hidup kita pastilah menjadi hidup yang bermakna. Maka mari kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah, karena Tuhan datang menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita memasuki suasana hening setelah mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bersabda kepada kami pada pagi ini, bahwa kami haruslah tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena harapan itulah yang membuat kami bisa tetap bertahan menghadapi berbagai macam keadaan hidup kami. Entah itu kebahagiaan, entah itu pergumulan dan kesusahan. Entah itu kami sedang merasa sehat, entah itu kami yang sedang bergumul dengan sakit. Biarlah di tengah berbagai macam kondisi itu, kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan jikalau kami punya harapan, hidup kami tidak hanya bertahan, tetapi juga sekaligus hidup yang bermakna. Karena kami senantiasa yakin bahwa pada saatnya nanti Tuhan Allah akan datang menyelamatkan kami, memenuhi harapan-harapan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ya Allah, biarlah hidup kami hanya terarah kepadamu saja, dan biarlah harapan kami terus menyala, agar kami tetap memiliki semangat untuk hidup. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Saya hantar. Di tengah kehidupan yang kami jalani ya Allah, ada berbagai peristiwa, berbagai pengalaman, berbagai kejadian yang menimpa kehidupan kami. Namun sampai saat ini kami masih bisa bertahan. Kami meyakini bahwa semua itu adalah karena berkat, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan Allah. Dan biarlah pengalaman kami ini semakin meneguhkan iman kami, bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah penolong dan penyelamat kami. Dan panggilan Minggu Advent adalah panggilan bagi kami semua ya Allah, untuk terus berharap hanya kepada Allah, untuk terus menantikan Allah dengan penuh kesabaran dan dengan sikap hidup yang benar, yaitu hidup kami semakin berkenan di hadapan Allah.
Maka ya Tuhan, biarlah minggu-minggu Advent ini bisa membawa kami menjadi umat-Mu yang semakin taat dan semakin setia pada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami telah mendengar sabda bahwa harapan itu sangat penting dalam kehidupan kami. Maka pada pagi ini kami memohonkan berkat kekuatan kepada Allah bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pengharapan yang sejati. Teruntuk mereka yang sedang terbaring sakit dimanapun mereka dirawat. Mereka yang berharap kesehatannya menjadi semakin baik, bahkan pulih kembali. Kiranya Allah datang, menyelamatkan dan menolong mereka, menguatkan mereka yang sedang sakit, agar tetap bertahan, bahkan terus memiliki semangat untuk sembuh. Berkati pula anggota keluarga, yang dengan setia, yang dengan tekun merawat dan menjaga. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu atas kehidupan kami sebagai para orang tua, yang tentu memiliki harapan-harapan yang baik dan indah bagi anak-anak maupun cucu kami. Namun biarlah harapan kami tidak hanya membuat kami diam saja, namun membuat kami menjadi orang tua yang terus berusaha, bijaksana dalam mengasihi, mendidik, dan membesarkan anak cucu kami. Kami berharap ya Allah, agar anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dan dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Maka kami ingin menyerahkan kepada Allah kehidupan anak cucu kami itu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih yang akan terus menaungi mereka dengan berkat dan pertolongan. Kehidupan kami di tengah keluarga juga dipenuhi dengan harapan-harapan yang baik. Hidup yang rukun, yang harmonis, yang saling mengasihi, yang saling mengampuni. Meskipun terkadang tidak mudah mewujudkan semua itu ya Allah, namun kami yakin, hati kami akan terus Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan sebagai keluarga-keluarga yang terus berjuang untuk bisa menjadi keluarga yang hidup saling mengasihi. Keluarga yang utuh, yang bertahan, sekaligus yang bermakna. Kami memiliki pergumulan di tengah profesi kami, pekerjaan kami setiap hari. Mampukan kami ya Allah untuk terus memiliki harapan bahwa kehidupan kami di tengah pekerjaan akan semakin baik dan berkat Tuhan pun akan kami rasakan dengan sungguh-sungguh. Maka ya Allah, mampukanlah kami bekerja dengan tekun, dengan tanggung jawab. Kami sebagai gereja, sebagai persekutuan, juga memiliki berbagai macam harapan. Biarlah GKJ Pekalongan ini terus tumbuh dalam iman, tumbuh dalam persekutuan, dan memancarkan kasih Tuhan. Maka ya Allah, mampukan kami membangun kehidupan pelayanan yang sesuai dengan arah yang Tuhan tentukan saja. Biarlah bukan kemuliaan kami, melainkan hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui pelayanan di tempat ini. Dan kami sebagai gereja juga tengah menyambut kelahiran Kristus, yaitu Natal, dengan berbagai macam persiapan yang dilakukan. Baik gereja induk, pepandan, kelompok maupun komisi yang bersiap-siap mengadakan Natal. Kami mohon Allah memberikan berkat dan penyertaan agar serangkaian kegiatan Natal bisa berlangsung dengan baik dan kami semua merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ya Allah, ada berbagai macam hal yang masih menjadi harapan kami masing-masing pribadi lepas pribadi yang sampai saat ini barangkali belum bisa terwujud. Namun biarlah harapan kami itu terus ada, terus menyala bersama dengan Tuhan. Dan kehidupan kami akan terus bertahan menjadi hidup yang bermakna, karena kami terus belajar meyakini bahwa Allah datang, Allah hadir dalam kehidupan kami memberikan berkat dan pertolongan. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami jalani dengan penuh harapan hanya kepada pertolongan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa yang terselip di dalamnya, karena kami menghaturkan doa kami di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita merasa bahwa kita senantiasa diberkati, dilindungi dan diayomi oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan kelimpahan pada kita. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengumpulkan sebagian yang Tuhan limpahkan pada kita dalam persembahan. Dasar persembahan kali ini diambil dari Mazmur 54. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Yang demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Marilah kita himpun persembahan ini dengan diiringi dari PKJ 216, bait yang pertama dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatimu, dan selanjutnya. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa. Puji syukur padamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kelimpahan kepada kami. Engkau melindungi kami, dan Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kini sebagian kelimpahan yang Kau berikan kepada kami persembahkan kepadamu lagi. Kiranya Engkau bersihkan, Engkau sucikan, agar layak Engkau terima. Bapa di surga, terima kasih atas kesediaan-Mu untuk menerima persembahan ini. Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kami sering melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan.
Kiranya Engkau juga memberkati bagi petugas-petugas yang Engkau beri kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Baik itu yang ada di induk, yang ada di pepantan, yang ada di kelompok maupun yang ada di komisi-komisi. Kiranya Engkau beri hikmat kebijaksanaan agar persembahan ini bisa terpakai sesuai dengan kehendak-Mu, agar bisa menjadikan kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau senantiasa juga mengajarkan kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 402 bait yang ketiga. Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku dan selanjutnya. Ku perlukan juru selamat agar ku siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun Jemaat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita, tetaplah bertahan dalam iman, dan tetaplah hidup dengan penuh makna, dan tetaplah berharap hanya kepada Allah. Ini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.
Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta